Ya, di sini ada pertanyaan sekaligus ya, pernyataan ya tentang kasus anak siswa SD ya, kelas 2 yang dibunuh oleh kakak kelasnya ya. Jadi dibunuh oleh kakak kelasnya di Pulau Sumatera sana. Kemudian si penanya ini bertanya, yang salah siapa? Apakah orang tua, lingkungan, atau agama? Maka kita akan jawab. Kita lihat dari sisi agama. Setahu saya, semua agama yang ada di Indonesia ini terkait hubungan yang mengatur sesama manusia, tidak ada yang mengajarkan untuk saling bunuh. Kecuali nanti ada beberapa pemeluknya yang ekstrim. Ya, setiap agama ada kelompok tertentu yang ekstrim. Ya. Baik itu agama Islam ataupun agama Kristen, ada sektenya yang ekstrim karena mereka juga bersekte-sekte. Ya, akan tapi secara ajaran di Indonesia ini, setahu saya tidak ada yang mengajarkan untuk kekerasan atau saling bunuh antar agama. Jadi tidak ada alasan tentang agama untuk pembenaran atau menyalahkan sekaligus terjadinya pembunuhan ini. Ini bukan karena agama saya rasa. Ya. Lalu tinggal dua pertanyaan. Apakah orang tua dan lingkungan? Jawabannya iya. Jadi tidak mungkin anak itu melakukan tindakan seperti itu kalau tidak dibentuk dari pengaruh orang tua dan lingkungan. Artinya peran orang tua, peran lingkungan pada anak itu sangat besar pengaruhnya. Terutama terkhusus dengan pengajaran etika, pengajaran adab, bagaimana sosialisasi kepada sesama. Ini ialah pengajaran yang dimulai sebenarnya dari rumah, yakni dari orang tua. Jadi kalau ada masalah, ini sangat berkaitan dengan orang tua. Mungkin orang tua kurang pengajaran dari sisi etika dan moral. Di sekolah pun juga sama ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan sekolah secara total karena pihak yang paling sering bersama dengan anak ialah orang tua. Ya. Tidak peduli apakah orang tua ada waktu khusus untuk lebih intens dengan anaknya atau tidak, yaitu peran orang tua. Namun juga sekolah harusnya juga penting, juga lebih perhatian masalah ke anak-anak yang seperti ini. Jadi ada perhatian khusus kepada anak-anak yang tanda kutip dia nakal. Ya. Kemudian ada tindakan brutal, tindakan premanisme di lingkungan anak di sekolah ini. Jadi sekolah artinya ini sebenarnya masih wilayah guru juga. Ya, makanya harus ini menjadi PR kita bersama. Ya. Artinya orang tua dan sekolah itu harus lebih mengedepankan pengajaran akhlak, etika, dan adab ya, kepada sesama. Kemudian setelah kita sudah tahu sumber masalahnya di mana, maka sisi yang kedua yang lebih penting ialah Islam menawarkan solusi. Ya, Islam menawarkan solusi. Dari sisi pengadilan juga, kalau anak yang membunuh, ya teman-temannya yang membunuh ini mereka sudah balik, ya, sudah mukallaf, maka dia akan dikenai sanksi. Ya, kalau secara peradilan Islam akan dikenakan hukum had. Ya, nanti bisa dilihat di fikih hudud, ya fikih hukum had. Itu pun kalau di negara kita diterapkan. Makanya solusi dari berbagai masalah dimanapun Islam jadi jawabannya. Ya di negara manapun. Ya. Tapi sayang memang di negara kita belum ditegakkan hukum Islam. Yang ditegakkan ialah hukum warisan Belanda. Ya. Ini sangat disayangkan dan kita berdoa ya, kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada negeri kita, bangsa kita. Kenapa Islam jadi solusi? Karena satu, Islam ialah rahmatan lil alamin. Islam ialah solusi dari berbagai masalah. Karena Islam ialah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah itu mencipta alam semesta, jadi Allah tahu mana yang maslahat, mana yang mudarat bagi makhluknya. Contoh misal ketika di zaman Rasulullah dulu, ketika beliau tinggal di Madinah, ketika ada perseteruan antara orang Islam dengan orang Yahudi, maka orang Yahudi pun ini pergi menemui Rasulullah untuk diadili.
yakni untuk menjadikan Rasulullah sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Ya, karena orang-orang Yahudi tahu Rasulullah atau gambaran Islam lah yang bisa memutusi permasalahan tersebut, pertikaian tersebut, perseteruan tersebut secara adil. Ya, mereka orang-orang Yahudi pun paham Muhammad lah yang bisa memutuskan dengan adil perkaranya. Ya, artiannya sekarang hukum syariat, hukum Islam lah yang bisa memutuskan segala perkara agar adil. Termasuk juga pengajaran etika dan adab harus berbasis syariat, ya, berbasis dengan syariat Islam. Ya, semoga kita semua bisa tersadarkan pentingnya kita memeluk agama Islam, dan semoga Allah Ta'ala memberikan istiqomah kepada kita pemeluk Islam dan memberikan hidayah kepada semuanya yang belum masuk Islam. Semoga mereka berbondong-bondong mau masuk Islam. Demikian yang bisa kita sampaikan dari permasalahan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.